Isu penciptaan lapangan kerja kembali menjadi sorotan. Hal ini mencuat saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis dan pakar pada Selasa 17 Maret 2026 di Hambalang. Kira-kira ada apa lagi ya? Dalam kesempatan itu, ekonom Chatib Basri memaparkan data terkait lapangan kerja dan kelas menengah di Indonesia. Ia juga mengungkapkan fenomena gelombang unjuk rasa di berbagai negara dipicu menyusutnya kelas menengah, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut, Chatib menjelaskan pada 2019 hingga 2024, angka kelas menengah dan pengangguran di Indonesia menyusut. Kendati demikian, pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh angkatan kerja terdidik. Penyebabnya adalah menyusutnya lapangan kerja formal. Sebaliknya, lapangan kerja informal malah bertambah. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar. Nah, ini problem baru nggak hanya unik di Indonesia, di seluruh dunia, Pak. Karena pertumbuhan ekonomi itu menciptakan lapangan kerja, tapi informal, Pak. 80% dari lapangan kerja yang tercipta tahun 2019 sampai 2024 itu informal, Pak. Dan upahnya itu sekitar $120 sebulan. Nah, Bapak bisa bayangkan, mereka terdidik, mereka muda, mereka punya informasi, YouTube segala macam. Ini kemudian bisa jadi potensi dari social unrest. Nah, karena itu saya concern ya, kalau penciptaan lapangan kerja kita ini informal, ini bisa jadi soal ke depan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pekerja di Indonesia mencapai 147,91 juta orang per November 2025. Dari jumlah itu mayoritas diisi pekerja informal. Per November 2025, komposisi pekerja informal mencapai 57,70%, sedangkan pekerja formal mencapai 42,30%. Menjawab pertanyaan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyiapkan jalan keluarnya nih. Menurut Presiden, masalah itu berakar dari deindustrialisasi di Indonesia, yang membuat nilai tambah sumber daya alam tidak dinikmati di dalam negeri. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Create good job. Prabowo berpandangan hilirisasi akan membuka peluang kerja berkualitas, khususnya bagi generasi muda di sektor industri dan teknologi. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan akan membuka pabrik mobil agar banyak menyerap tenaga kerja. Isu lapangan kerja rasanya tidak ada habisnya nih kalau dikupas, apalagi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi negara dan global seperti saat ini. Semoga aja janji penyediaan 19 juta lapangan kerja yang dikampanyekan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat tercapai.